Oke, jadi kalau namanya ibu nggak ketemu anaknya, pasti rasanya nggak nyaman, kangen dan sebagainya. Karena memang sebetulnya makna setiap anak bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi biasanya nggak ada orang tua yang nggak sayang, nggak cinta kepada anaknya. Pasti ada lah itu. Dan kalau udah dibilang tinggal lama bagaimana? Pasti kan ada rasa was-was juga bagi orang tua itu. Apa yang dilakukan anak, apa yang terjadi dan sebagainya. Kalau anak punya masalah dia larinya kemana, kalau orang tuanya nggak ada. Jadi banyak hal yang membuat dia bisa jadi merasa, "Aduh coba saya ada di sana, pasti akan saya bantu," gitu misalnya kayak gitu. Halo? Dan itu membuat, seorang ibu atau NM gitu tertekan nggak sih Bun, selama ditahan Bun? Ya ini makanya saya bilang hubungan antara ibu dan anak itu tiap orang tua tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya ditanya tertekan atau tidak, kemungkinan iya bisa kita katakan bisa tertekan dan dampaknya juga bisa besar kepada si ibu maupun pada si anak. Karena kan ini kejadiannya terjadi seperti kayak cepat sekali gitu tanpa apa, kemudian anaknya mengalami bahwa orang tuanya pergi dari dia gitu. Nah, itu bisa berdampak besar juga kepada anaknya dan orang tuanya juga pastinya. Kalau untuk Halo? anaknya sendiri Bun, seperti apa Bun? Mungkin, efek psikologisnya, pada sang anak Bun? Ya merasa sendiri, merasa insecure, punya Mhm. kecemasan tersendiri karena ibunya nggak ada, orang yang melindunginya nggak ada, seperti itu. Dan bisa juga anak ini kemudian, eee apa namanya, merasa, apa ya namanya, kalau misalnya ada masalah, dia harus lari kemana gitu ya, dia akan jadi bertanya pada dirinya sendiri. Dan mungkin kalau ada orang di sekitarnya, itu biasanya harusnya bisa membantu untuk menjawab, karena anak pasti mencari orang tuanya. Itu, salah satu yang harus lakukan nggak sih Bun dari pihak yang menahan, dari pihak kepolisian untuk, supaya orang tua bisa ketemu anak gitu selama walaupun, di tahanan gitu Bun? Harusnya sih ada kesempatan itu ya, saya nggak tahu ya. Mhm. Tapi kan juga nggak semua tahanan itu, kalau ibaratnya kalau ditahan itu bisa kemudian, apa ya namanya, mendapatkan kesempatan untuk bawa anak, untuk menengok. Karena ada juga mungkin yang tidak mengizinkan, kayak seperti itu. Saya nggak tahu nih keadaannya seperti apa, apakah memang diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan, maka kemungkinan kan harus juga persiapan kalau anak ini bertanya, misalnya gitu, "Kenapa harus di sini? Kenapa kok nggak bisa pulang? Kenapa kok harus kayak tamu-tamuan begini?" Itu harus sudah siap juga jawabannya. Ada orang yang kadang-kadang kalau sedang dalam keadaan seperti itu, tidak ingin dijenguk terlalu sering oleh anaknya, karena nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang dia merasa tidak bisa jawab. Tapi ada orang yang merasa apapun kejadiannya, anak bisa datang dan mau boleh datang misalnya oleh tempatnya dia ditahan gitu ya, itu nggak ada masalah kalau menurut saya, silakan. Emang, mungkin, seberapa besar dampaknya, mungkin dampak negatif dan positifnya kalau anak, dibolehkan masuk, penjara gitu untuk menjenguk Bun? Nah itu kan tadi saya bilang bisa rasa takut, kemudian bertanya kenapa ada di sini, kenapa harus Mhm. kita nggak boleh harus seperti kayak tamu-tamuan seperti ini dan sebagainya. Itu kan harus dipersiapkan jawabannya. Dan anak kan juga akan mengobservasi seluruhnya. Untuk bisa masuk ke dalam, untuk menjadi tamu, untuk menjenguk orang tuanya, dia kan harus melewati prosedur, diperiksa dan sebagainya. Itu kan bikin suatu yang nggak nyaman. Untuk yang besar aja nggak nyaman, apalagi untuk anak gitu. Jadi persiapan itu mungkin harus diantisipasi kan, dan untuk supaya anaknya bisa tetap nyaman walaupun melewati prosedural yang panjang seperti itu. Oke oke. Lalu Bun mungkin untuk, saran terbaik Bun agar supaya psikologisnya ibu-ibu yang sedang ditahan tapi kangen sama anak seperti halnya, NM, Nikita Mirzani Bun, mungkin saran terbaik dari, Bunda apa sih Bun terakhir Bun? Ya saya, nggak tahu apakah boleh telepon ataukah boleh video call. Kalau itu masih bisa dilakukan mungkin akan lebih baik untuk, video call, telepon anaknya supaya
ada tetap hubungan dan interaksi antara ibu dan anak. Lalu juga kadang-kadang kalau menurut saya kalau memang memungkinkan untuk membuat sesuatu di dalam, sana, misalnya bikinkan buku cerita, bikinkan apa untuk anak, sehingga anak tahu misalnya ibunya sangat perhatian sama dia. Dalam hal-hal tertentu anak memang ingin selalu dipeluk dan sebagainya, tapi tidak terjadi kalau mereka sedang berpisah jauh seperti ini. Maka misalnya ibunya akan bisa menceritakan bahwa, "Kalau lagi kangen Bunda, kamu coba gini, apa gimana," gitu. Supaya dia anak itu tahu bahwa bundanya juga kangen dan bundanya memperhatikan hal tersebut, gitu. Apa yang disukai anak, apa yang dilakukan anak, itu mungkin bisa informasinya didapat dari orang-orang yang menjaganya, sehingga pada waktu ketemu bisa kemudian ditanyakan atau digali lebih dalam, "Kamu suka ya waktu itu main di situ? Katanya kamu gini-gini." Nah, itu akan membuat anak merasa bahwa walaupun ibunya jauh, tapi ada hal yang kemudian dia merasa masih dekat, itu ada cerita-cerita yang ibunya masih connect gitu dengan apa yang dia lakukan, misalnya seperti itu. Gitu. Siap siap. Oke, Bun. Ini, mungkin bakal Oke, menjadi saran terbaik untuk nih kita. Siap, terima kasih Bunda wawancaranya Bunda Romi. sama-sama. Saya izin ya. Izin